warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afhamana bi'ulumil ulama, wassalatu wassalamu ala man jaa bil huda wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafat. Para kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan segala perintah Allah, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjauhi larangannya di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang melanda negeri kita ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Para muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami dari Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Tangerang mencoba ingin memberikan sebuah penjelasan terkait permasalahan-permasalahan agama yang kita hadapi di tengah-tengah situasi kondisi negeri kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan mewabahnya pandemi virus corona COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Sejalan dengan itu, umat Islam di Indonesia dihadapkan dengan kewajiban peribadahannya yang berpotensi dengan penyebaran mewabahnya virus corona. Terlebih lagi dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang menuntut kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam di Indonesia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diganti dengan membayar fidyah. Insya Allah permasalahan ini akan coba kami kupas, akan coba kami carikan solusinya supaya umat Islam yang ada di Indonesia tidak bingung dengan sekelompok orang yang menuntut kepada Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa tersebut. Insya Allah hadir bersama kami di sini Ketua LBM NU PCNU Kabupaten Tangerang, Al-Ustadz Irsyad Al-Faruq. Bersama kami LBM PCNU Kabupaten Tangerang insya Allah akan membahas terkait sekelompok orang yang menuntut fatwa MUI agar umat Islam di Indonesia diperbolehkan untuk tidak berpuasa namun diganti dengan membayar fidyah. Insya Allah hadir di tengah-tengah kita Ketua LBM PCNU Kabupaten Tangerang, Al-Karam Al-Ustadz Irsyad Al-Faruq, sebagai narasumber kita. Insya Allah akan memaparkan, menjelaskan terkait masalah puasa, berikut kewajibannya dan lain sebagainya, yang insya Allah akan menjawab kegundahan kita terkait dengan syariat Islam, terlebih dengan kewajibannya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kepada beliau Al-Ustadz Irsyad Al-Faruq kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bil khusus terima kasih kepada Al-Ustadz Bahrul Ulum atas kesediaan waktunya untuk bersama kami Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Tangerang untuk menjawab problematika hukum Islam masa kini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Bahrul Ulum, bahwa di tengah-tengah mewabahnya pandemi virus corona ini ada beberapa segelintir orang yang entah dari mana kemudian menuntut kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa umat muslimin muslimat di Indonesia untuk tidak usah untuk melaksanakan ibadah puasa dan hanya diganti dengan membayar fidyah. Nah, kami dari pengurus Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Tangerang merasa tergugah untuk menyikapi permasalahan ini. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat konsep fikih ya Ustaz Bahrul Ulum, bahwa kita mungkin sudah sepakat, ulama fikih sepakat bahwa puasa bulan Ramadan itu merupakan arkanul Islam, ruknun min arkanil Islam. Itu artinya bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib.
Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat luas juga bahwa puasa, hukum puasa itu ada 4 macam. Ada yang hukumnya wajib, kemudian ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, dan yang terakhir hukumnya haram. Nah, yang kita bahas sekarang ini yang mau kita hadapi sebentar lagi, beberapa hari lagi, itu adalah puasa di bulan Ramadan. Itu semuanya ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Dalilnya jelas bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul azim. Beserta dalil hadis-hadis yang lain, kemudian ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian menyikapi bagaimana tuntutan kepada fatwa MUI untuk tidak usah melaksanakan puasa dan hanya dijadikan fidyah, ini kita harus berangkat dari syurutu wujubi bisawm, syurutu wujubi siyam, bahwa masyarakat harus mengetahui bahwa puasa itu akan menjadi wajib bagi muslimin muslimat, itu harus memiliki syarat-syarat, atau biasa dalam bahasa fikih dikatakan sebagai syarat wajib. Syarat wajib puasa itu dalam beberapa redaksi fikih, memang kalau kita jabarkan secara luas itu ada 6. Yang pertama, dia harus muslim. Yang kedua, dia harus baligh. Kemudian harus berakal. Kemudian dia harus iqaqah, dia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, dia juga harus dalam kondisi sehat secara jasmani, ya. Kemudian yang terakhir adalah iqamah atau mukim, dalam artian dia tidak berkategori musafir atau bepergian. Nah, yang harus kita dalami terkait masalah kewajiban berpuasa berkait tuntutan kepada MUI adalah satu poin dalam syarat wajib puasa, yaitu tentang sihah. Ya, sihah. Jadi syarat wajib puasa seseorang dikenai hukum wajib puasa itu memang dia harus berbadan sehat secara jasmani. Nah, kalau kita melihat realita di masyarakat bahwa ketika fatwa MUI kemudian nanti misalkan dikeluarkan, maka nanti harus jelas siapa saja masyarakat yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, gitu ya. Tentunya ini harus sesuai dengan koridor-koridor hukum fikih, yaitu orang yang tidak sehat, gitu ya. Nah, dalam konsep fikih, batasan orang yang tidak sehat itu seperti apa? Kalau dalam beberapa redaksi fikih, salah satunya saya bacakan ibarahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhabitul marad al-mubihi lil fitri huwa alladhi yukhafu minhu al-halaku au ta'akhkhur syifai au ziyadatul maradi. Jadi sudah jelas bahwa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam artian tidak wajib lagi itu adalah seseorang yang kategorinya adalah marad atau marid, yaitu sakit. Nah, sakit yang seperti apa sih yang yubihu iftar, yang menyebabkan orang itu tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa? Itu adalah sakit yang yukhafu minhu al-halak, yaitu yang dikhawatirkan dirinya akan mengalami kematian. Atau dalam redaksi lain itu masyaqqatun syadidatun ala nafsihi, jadi masyaqqat yang sangat berat untuk jiwanya. Misalkan ketika dia dipaksa untuk berpuasa, itu dia akan meninggal misalkan. Nah, itu jelas malah dalam beberapa redaksi fikih itu hukumnya adalah wujubul iftar, wajib buka. Jadi tidak boleh, itu nggak boleh puasa karena hifdzun nafsi itu muqaddamun ya ala hifdziddin. Jadi menjaga nyawa itu juga adalah bagian terpenting dalam agama. Itu. Kemudian yang termasuk marad yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu ketika misalkan sakitnya akan lama sembuhnya, ya. Jadi misalkan kalau
kita melihat realita masyarakat itu, misalkan ada pasien COVID-19 yang sudah positif ya, yang sudah positif bahwa dia itu positif terdapat virus COVID-19, maka kita harus terkait puasanya harus kita rekomendasi dokter ini, kalau dia puasa dia akan lama nggak sakitnya. Kalau misalkan dia menyebabkan sembuhnya itu lama, kemudian virusnya akan berbahaya bagi dia, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Gitu. Tapi bagi orang yang kemudian sehat, tidak ada doror untuk dirinya, sakitnya sakit yang biasa, itu maka tetap dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Gitu. Jadi saya kira terkait kesehatan, terkait orang itu sakit atau tidak, itu sudah jelas dalam konsep fikih bahwa marad alladzi yubihul iftar itu adalah marad yang bisa menyebabkan kekhawatiran untuk nyawanya, kekhawatiran sakitnya akan nambah parah, atau kekhawatiran sakitnya tidak akan sembuh.